Selamat pagi Pak Denny, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Derek Buenar GSTH, dan dua teman saya, Devita Sandra dan Riji Ilham, akan mempresentasikan tentang analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama, pengertian analisis lingkungan menurut para ahli. Lawrence dan William mendefinisikan lingkungan internal perusahaan sebagai suatu proses dengan mana perencana strategi mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produk dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan di mana perusahaan mempunyai kekuatan dan kelemahan yang penting sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Unsur-unsur dari lingkungan internal antara lain, yang pertama karyawan. Karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik itu berupa uang ataupun bentuk lainnya kepada perusahaan atau organisasi. Karyawan dapat dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama, karyawan berkerah putih, yaitu karyawan yang bekerja menggunakan tenaga pikirannya. Semakin berkembangnya perusahaan, maka karyawan berkerah putih dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Ada kalanya suatu posisi dalam perusahaan menghendaki klasifikasi pendidikan tertentu seperti programmer komputer yang mensyaratkan karyawannya untuk menguasai software terbaru. Kemudian yang kedua, karyawan berkerah biru, yaitu karyawan yang bekerja dengan menggunakan tenaga ototnya. Biasanya karyawan ini tidak dituntut untuk menguasai skill tertentu dan juga tidak diperlukan klasifikasi pendidikan apapun. Karyawan berkerah biru biasanya digaji dengan sistem intensif, yaitu besar gaji yang mereka dapat sebanding dengan besar hasil yang mereka hasilkan baik harian, mingguan, ataupun bulanan. Unsur lingkungan internal yang kedua yaitu manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen juga diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan perusahaan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Beberapa kegiatan perusahaan yang harus dikelola antara lain, yang pertama, logistik ke dalam. Ini merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan informasi mengenai gudang, persediaan, atau jadwal pengiriman. Kemudian operasi. Ini merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan transformasi input produksi menjadi produk akhir, yang meliputi permesinan, perakitan, pengetesan, pengepakan, dan pemeliharaan mesin atau peralatan. Kemudian logistik keluar. Ini merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi produk ke konsumen. Kemudian yang keempat ada pemasaran dan penjualan. Ini menyediakan fasilitas sehingga konsumen dapat membeli produk dan mencakup pula kegiatan seperti periklanan, penjualan, penentuan harga, jalur distribusi, dan promosi. Kemudian ada pelayanan. Ini menyediakan pelayanan untuk memelihara nilai produk yang mencakup instalasi, pelatihan, penyediaan suku cadang, perbaikan, dan pemeliharaan. Unsur lingkungan internal yang ketiga yaitu pemegang saham dan dewan direksi. Pemegang saham atau shareholder adalah orang atau badan hukum yang memiliki saham di perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan, oleh karena itu pemegang saham berhak mempengaruhi sebuah keputusan tergantung dari jenis saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham. Mereka dapat menggunakan haknya lewat rapat umum pemegang saham. Kemudian dewan direksi.
Dewan direksi adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan tujuan organisasi, menentukan strategi mencapai tujuan, dan lain-lain. Dewan direksi ditetapkan oleh para pemegang saham. Dewan direksi ini memiliki beberapa tugas, antara lain memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan perusahaan, memilih, menetapkan dan mengawasi tugas dari karyawan dan para manajer, kemudian menyusun anggaran tahunan perusahaan, dan yang terakhir membuat laporan kinerja perusahaan pada para pemegang saham. Kemudian unsur lingkungan internal yang terakhir adalah modal dan peralatan fisik. Modal adalah pengeluaran pertama sebuah perusahaan. Pengeluaran ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan eksistensi perusahaan tersebut. Untuk organisasi yang telah go public, modal diperoleh dari pemegang saham. Bukan hanya uang, peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu perusahaan. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Perusahaan sendiri sesuai konsep masa kini merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk market position tertentu. Dengan demikian, analisis lingkungan internal akan meliputi analisis mengenai sumber daya manusia, kapabilitas, dan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan. Faktor-faktor dalam lingkungan internal antara lain yang pertama resource, atau yang merupakan sumber daya atau bahan baku. Resource ini adalah sekumpulan aset, baik dalam bentuk aset berwujud, misalnya fasilitas pabrik dan produk yang dimiliki perusahaan, maupun aset yang tidak berwujud, misalnya citra perusahaan, merek perusahaan, dan reputasi perusahaan yang ada dalam kendali perusahaan serta akan membantu perusahaan dalam melakukan implementasi strategi untuk memperoleh keunggulan bersaing. Kemudian yang kedua ada capability, atau yang merupakan kapabilitas perusahaan. Capability ini adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mengkoordinasi sumber daya yang dimiliki dan memberdayakan sumber daya tersebut secara produktif. Nah, kapabilitas perusahaan berasal dari tiga hal, yaitu struktur organisasi, proses organisasi, dan sistem pengendalian organisasi. Proses organisasi yang bertumpu pada koorganisasi penggunaan sumber daya menjadi faktor penentu apakah sumber daya tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menjalankan strategi guna mencapai tujuan perusahaan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu core competencies, atau yang merupakan keahlian utama perusahaan. Core competencies ini merupakan kemampuan utama yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk bersaing di pasar. Kemudian, analisis lingkungan internal memiliki dua variabel, yakni kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Yang pertama, strength. Analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Biasanya dalam analisis SWOT, perusahaan cenderung akan membuat sebanyak mungkin daftar kekuatan seperti upaya kompetisi. Kemudian weakness atau kelemahan. Selain melihat kekuatan perusahaan, sangat penting untuk mengetahui apa kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk mengetahui kelemahan perusahaan bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki perusahaan lain namun yang tidak dimiliki oleh perusahaan kita. Jika ingin membuat daftar kelemahan perusahaan secara lebih objektif, bisa dengan testimoni konsumen yang umumnya lebih mengetahui apa yang kurang dari sebuah perusahaan. Kemudian pengaruh lingkungan internal terhadap organisasi. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberadaan sebuah perusahaan atau organisasi. Besar kecilnya pengaruh lingkungan pada perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar ketergantungan perusahaan tersebut pada lingkungannya. Produk dan jasa merupakan output dari perusahaan yang dikonsumsi oleh pemakai yang terdapat pada lingkungannya. Di pihak lain, perusahaan juga perlu mendapatkan berbagai jenis input dari lingkungannya agar bisa mendapatkan output yang optimal. Input yang diperlukan oleh perusahaan seringkali sumbernya dikuasai oleh perusahaan atau organisasi lain yang terdapat di lingkungannya, sehingga perusahaan terpaksa mempunyai ketergantungan sumber daya terhadap lingkungannya. Posisi perusahaan menjadi berbahaya
jika pertukaran input dan output ini tidak seimbang. Nah, jika lingkungan bertambah kompleks, maka perusahaan juga harus menjadi lebih kompleks agar mampu menghadapi perubahan tersebut. Setiap elemen dari lingkungan perlu dihadapi oleh suatu bagian khusus dari perusahaan. Karena itu, organisasi yang terdapat pada lingkungan yang kompleks memiliki lebih banyak bagian maupun jenis tugas. Oleh karena itu, sebuah perusahaan perlu melakukan penyesuaian struktur internal organisasi, pola kerja, dan perencanaan yang matang, mulai dari pembuat keputusan sampai pelaksana keputusan. Selanjutnya adalah faktor-faktor internal dalam mengembangkan usaha. Yaitu ada 3 faktor internal dalam mengembangkan usaha. Yang pertama itu adalah motivasi. Motivasi itu adalah kebersihan kerja membutuhkan motif-motif untuk mendorong atau memberi semangat dalam pekerjaan. Motif itu meliputi motif kreatif dan inovatif yang merupakan motivasi untuk mendorong individu mengeluarkan pemikiran yang spontan dalam menghadapi perubahan, dalam memberi alternatif yang berbeda dari orang lain. Dan juga itu kemudian itu adalah motivasi itu kita untuk mendorong diri kita untuk melakukan sesuatu. Dan itu motivasi ini sangat penting dalam mengembangkan usaha, karena motivasi adalah hal yang mendorong untuk mendorong usahanya sendiri, dan hal yang mendorong karyawan-karyawannya untuk mendorong perusahaannya untuk mencapai keberhasilan. Dan juga menurut Maslow Maslow dalam Bund tahun 2007 itu terdapat 5 kebutuhan. Pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan makan, minum, rumah, dan tempat tinggal. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan akan perlindungan fisik dan ekonomi. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan orang-orang ingin diterima di lingkungannya seperti keluarga, teman, atau kelompok-kelompok lainnya. Yang keempat, kebutuhan adalah penghargaan, merupakan orang-orang yang menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan untuk mendorong orang-orang mencari pemenuhan kebutuhan, menyadari berpotensi diri secara penuh menggunakan bakat. Selanjutnya itu adalah pengalaman. Pengalaman merupakan keterampilan yang dikuasai atau diketahui sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Itu pengalamannya adalah itu hal yang kita dilakukan sebelumnya, hal yang sama yang kita lakukan sebelum, misalkan kita dulu kemarin melakukan berwirausaha tapi gagal, dan kegagalan itu dinamakan pengalaman karena telah di masa lampau. Dalam Vicky 2017, pengalaman dalam berwirausaha ada terdapat 3 hal. Pertama itu adalah keterlibatan kegiatan wirausaha sebelumnya. Yang kedua, pengalaman produksi, dan yang terakhir adalah pengalaman pemasaran. Dan dalam pengalaman pemasaran ada 4 komponen. Pertama, pengalaman produk, harga, promosi, dan lokasi. Yang terakhir itu adalah kepribadian. Kepribadian rapuh merupakan sesuatu yang negatif, pengaruh terhadap pekerjaan. Kepribadian yang berhasil adalah apabila seorang dapat berhubungan secara baik serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang efektif. Menurut Geoffrey Meredith dalam Suryana 2008, kepribadian berusaha itu ada 4 kepribadian usaha. Pertama itu percaya diri, selanjutnya itu berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, orisinil, seperti itu, inovatif, kreatif, dan fleksibel. Yang keempat adalah berorientasi pada masa depan. Yang terakhir adalah kepemimpinan. Faktor eksternal perusahaan merupakan faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan, struktur organisasi, dan proses internal perusahaan. Faktor eksternal mikro. Yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru. Adanya pendatang baru dapat memaksa perusahaan yang sudah ada untuk efektif dan efisien, serta belajar untuk bersaing dalam dimensi baru. Secara kemungkinan, perusahaan akan memasuki suatu industri adalah 2 faktor, yaitu hambatan memasuki industri dan relasi dari perusahaan yang sudah ada.
Apabila hambatan-hambatan untuk masuk tergolong tinggi dan pendatang baru mendapatkan reaksi yang tajam dari pemain lama dalam industri, sudah tentu pendatang tersebut tidak menimbulkan suatu ancaman yang serius. Yang kedua yaitu pemasok. Pemasok merupakan suatu perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Melakukan kegiatan suatu usaha pasti akan mencari pemasok yang bermutu dan efisiensinya dapat dipertahankan, karena perkembangan pemasok dapat memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap pelaksanaan kegiatan berwirausaha. Melakukan penyeleksian pemasok merupakan salah satu usaha perusahaan dalam melakukan lingkup kerjasama antara perusahaan yang membeli dan pemasok untuk dapat mempengaruhi perkembangan usaha. Usaha-usaha ini meliputi pentingnya memilih pemasok yang menyediakan mutu produk yang sempurna, pentingnya ketersediaan produk yang fleksibilitas diperlukan oleh suatu usaha terhadap pemasok untuk mengantisipasi adanya perubahan permintaan barang yang dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya perubahan permintaan pelanggan. Pentingnya konsistensi atau keandalan terhadap waktu penyerahan, yaitu ketetapan waktu penyerahan barang oleh pemasok kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pentingnya biaya produksi merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mengadakan efisiensi melalui biaya pengadaan dari pemasok. Penentuan harga yang tepat sebagai harga yang layak dan adil bagi kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Kekuatan tawar pemasok atau supplier, biasanya sedikit jumlah pemasok semakin penting produk yang dipasok dan semakin kuat posisi tawarnya. Pemasok dapat juga menjadi ancaman dalam suatu industri sebab pemasok dapat menaikkan harga produk yang dijual atau mengurangi kualitas produk. Jika harga produk pemasok naik, maka harga produk perusahaan juga naik, sehingga akan menaikkan harga jual produk. Jika harga jual produk naik, maka sesuai dengan hukum permintaan produk akan menurun. Begitu pula jika pemasok menurunkan kualitas produk, maka kualitas produk penghasil juga turun sehingga akan mengurangi kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu faktor eksternal makro dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, pemerintah. Peran pemerintah dalam mekanisme penyampaian produk dari produsen ke konsumen sangat besar. Campur tangan pemerintah tidak dapat dihindari pada setiap tahap dalam rangkaian kegiatan produksi. Pemerintah juga memiliki otoritas dalam hal peraturan atau tata niaga. Peran pemerintah sangat dominan dalam penciptaan kesempatan dan ancaman terhadap kelangsungan bisnis, seperti pemerintah dapat berperan sebagai pelindung adanya praktik tidak sehat dalam berbagai kegiatan bisnis yang muncul dari luar. Pemerintah juga memberikan bantuan seperti modal dan peralatan. Kemudian yang kedua yaitu sosial ekonomi. Akan banyak berpengaruh terhadap penentuan jumlah permintaan produk dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk perusahaan. Kondisi usaha, pengaruh iklim dan lingkungan sosial dapat membantu atau memperlambat tujuan perusahaan, seperti munculnya laju inflasi, besarnya tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan, dan tingkat pendapatan masyarakat. Nah, kemudian ini ada analisis internal dari Ndoro Dongker. Unsur-unsur dalam lingkungan internal semuanya sudah cukup lengkap dimiliki oleh Ndoro Dongker, mulai dari karyawan, manajemen, dan modal atau peralatan fisik, kecuali pemegang saham dan dewan direksi. Manajer dari Ndoro Dongker sendiri bertugas untuk mengelola segala bentuk urusan bisnis yang ada di Ndoro Dongker. Manajer juga bertanggung jawab atas penjualan, pemasaran, dan distribusi. Tanggung jawab manajer juga ada pada bidang pemasaran, dilakukan dengan menggelar event yang berhubungan dengan wisata, minum teh, dan gathering para pemandu wisata. Ketika ditanya tentang hasil dari proses pemasaran tersebut, narasumber kami menjawab belum kelihatan karena masih dalam proses. Kemudian, untuk menjaga hubungan yang baik dengan konsumen, Ndoro Dongker menjanjikan akan selalu memberi servis yang maksimal. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif dari Ndoro Dongker adalah menjadi satu-satunya tea house yang mempunyai koleksi teh terlengkap di Jawa Tengah. Analisis faktor eksternal pada Ndoro Dongker. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam suatu bisnis, salah satunya faktor eksternal dari perusahaan. Ndoro Dongker ini juga memiliki faktor yang mempengaruhi bisnis tersebut dari eksternal.
Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis ini, seperti kebijakan pemerintah yaitu PPN, pajak restoran, dan pembatasan pengunjung selama pandemi. Kemudian faktor ekonomi yaitu inflasi, daya beli masyarakat menurun, dan margin keuntungan semakin menipis. Kemudian faktor demografi yaitu proses edukasi tentang produk-produk teh sangat ditentukan, dan tingkat pendidikan juga sangat ditentukan. Kemudian struktur sosialnya. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Doro Dongker ini tidak memiliki masalah dengan masyarakat setempat karena kehadiran Doro Dongker ini dianggap baik oleh masyarakat. Tetapi untuk lingkungan, Doro Dongker memiliki beberapa masalah. Salah satunya yaitu menumpuknya sampah dan pengelolaannya. Berikut analisis SWOT pada Doro Dongker. Yang pertama, strength. Doro Dongker memiliki branding yang kuat, suasana di sekitar lokasi yang nyaman, kemudian lokasi strategis, menu yang selalu diperbarui setiap periode, dan fasilitas yang lengkap seperti musola, toilet, dan lain-lain. Kemudian, weakness dari Doro Dongker yaitu lahan yang lebih sempit dari pesaing, bahan baku tidak tahan lama, dan harga termasuk menengah ke atas. Kemudian opportunities, berada di dekat tempat wisata, sering dijadikan tempat acara besar dan acara makan keluarga. Kemudian yang terakhir threats, yaitu harga bahan baku naik, adanya pesaing di bidang yang sama, dan pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.